BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi dan banjirop di wilayah Laut Jawa bagian selatan. Peringatan ini dilansir di tengah momen libur panjang sekolah yang memicu aktivitas wisata di kawasan pantai. BMKG memperkirakan gelombang di perairan selatan Jawa termasuk Laut Jawa bagian selatan dapat mencapai ketinggian 2,5 hingga 4 meter. Kondisi ini dipicu pola angin timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 8 hingga 25 knot. Wilayah yang diperkirakan terdampak meliputi perairan selatan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Peringatan berlaku mulai 10 hingga 16 Juli 2025. Selama periode tersebut, BMKG juga mengingatkan potensi banjirop akibat kombinasi pasang maksimum air laut dengan gelombang tinggi. Wilayah pesisir selatan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur diprediksi paling berisiko mengalami banjirop. BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terutama yang berencana berkunjung ke kawasan wisata pantai selama libur sekolah. Warga juga diminta untuk menunda aktivitas di sekitar pantai dan perairan hingga kondisi dinyatakan aman. BMKG mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan resmi melalui kanal BMKG. Untuk informasi lebih lengkap, masyarakat dapat mengakses situs resmi BMKG atau aplikasi Info BMKG. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di One on One. Saya akan melanjutkan lagi dengan Bu Kepala BMKG ya Bu Dwi Korita. Tadi sempat singgung soal dampak-dampak, ternyata ada ombak tinggi dan sebagainya. Ini tadi dari sisi ombak, dari sisi pantai. Tentu pasti cuaca iklim ini dampaknya kan nggak hanya di pantai sama aja Bu. Apa saja Ibu selain itu Bu? Sebetulnya ada juga dampak di udara untuk penerbangan. Okay. Namun sebelum membahas penerbangan, ini masih di pantai. Ini ada yang perlu diwaspadai. Misalnya ini di Laut Jawa, ya. Laut Jawa ini kan biru, berarti ketinggian gelombangnya hanya setengah meter. Namun hari ini sejak beberapa hari yang lalu, nanti sampai diperkirakan tanggal 13 Juli, ini kan bulan purnama, itu terjadi pasang maksimum. Banjirop. Bahasa gampangnya banjirop ya. Sehingga waspada banjirop, bukan gelombang tinggi tapi banjirop. Banjirop itu pun sangat mengganggu kan, apalagi kalau tanggul lautnya itu jebol, bisa jebol. Dan apalagi kalau dari darat hujan, air hujannya akan mengalir ke laut ya, tertahan oleh banjirop, jadi tidak bisa lepas ke laut, jadi tergenang di pesisir. Areanya sama saja atau beda? Areanya di pantai, di 20 provinsi, di pantai-pantai selain Jawa juga di Maluku, kemudian Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan ya. Jadi ada total ada 20 provinsi. Kami sudah keluarkan list peringatan dininya ada. Cek di info BMKG, baik di aplikasi mobile phone atau di website ataupun di sosial media. Berarti termasuk yang selama ini sebetulnya daerah lain juga sama banjirop kan, tetapi yang lebih banyak orang tahu karena kebetulan berdekatan dengan kantor-kantor pusat media itu kan Jakarta, daerah Jakarta Utara, Semarang, Pantura itu berarti potensi itu. Iya. Mudah-mudahan tidak separah yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya ya. Mudah-mudahan udah ada antisipasi yang lebih baik ya, karena kan BMKG sendiri selalu memberikan informasi Bu ya. Betul. Nah, dari Rob boleh lanjut lagi? Udara boleh. Silakan. Ini gambarnya beda lagi. Beda lagi. Ini dengan satelit ya, tapi sudah dianalisis kalau yang tadi untuk laut itu harian sampai berapa hari ke depan ya? Sampai 10 hari ke depan. Kalau ini jam. Karena kalau penerbangan ini harus akurasinya tinggi dan rentang waktunya tidak bisa terlalu panjang ya. Jadi skala jam. Ini sampai 6 jam ya, kira-kira sampai 6 jam ke depan. Saat ini tuh kita lihat mana tadi? Aku nggak bisa. Maluku. Ini nih ada ini apa kayak
ini kelihatan ungu, ini dibatasi ungu. Dan ini awan tebal nih ya, awan tebal. Dan di sini kelihatan ada tanda-tandanya. Ini adalah zona di Maluku Utara yang diprediksi akan mengalami turbulensi atau ada awan-awan tebal cumulonimbus, jadi menimbulkan guncangan dan kilat petir. Nah ini untuk penerbangan kan perlu diwaspadai. Namun informasi ini sudah bisa diakses langsung oleh para pilot, ya, lewat ada sistemnya khusus, sehingga biasanya beberapa jam sebelum pesawat itu diterbangkan, 6 jam ya, itu pilot itu sudah menerima informasi ini, sehingga bisa merencanakan lintasannya akan lewat mana, apakah harus dihindari atau kalau harus tetap lewat situ harus bagaimana, jam berapanya itu harus dipertimbangkan. Jadi ternyata dengan sekarang perubahan iklim, perubahan cuaca, pengaruhnya ternyata banyak sekali ya. Betul. Mulai dari darat, ada longsor, ada banjir, ada juga ombak tinggi, gagal panen, ya kan? Banyak sekali rupanya. Lingkungan rusak. Nah Bu, kalau boleh saya ke Ibu istilahnya, Ibu yang sebagai ahlinya di sini, kepada pemirsa kita ataupun kepada masyarakat atau pemerintah, apa sih Bu yang perlu diwaspadai ke depan biar bisa mengantisipasi atau apa istilahnya ya? Mengantisipasi memitigasi gitu dari musibah. Betul, istilahnya sedia payung sebelum hujan bahasanya lah. Ya. Apa saja Bu kira-kira ke pemirsa kita Bu? Iya, kalau dari sisi masyarakat, kami mohon terus agar memonitor perkembangan informasi cuaca dan iklim. Karena beberapa tahun terakhir ini kan dinamikanya sangat cepat ya. Dan karena sangat cepat, sering kompleks, tiba-tiba berubah. Jadi prediksi itu kan menjadi harus selalu diupdate. Ya, harus selalu diupdate. Berarti harus sering memonitor perkembangan informasi tadi. Manfaatnya apa? Contohnya dari aplikasi mobile phone Info BMKG, kita bisa tahu setiap desa atau kecamatan di wilayah Indonesia, kondisi cuacanya hari ini sampai 6 hari ke depan, setiap jam atau setiap 3 jam, itu akan diketahui bagaimana kondisi hujannya. Apakah hujan ringan, lebat, apa ekstrim, atau cerah berawan. Kemudian arah dan kecepatan anginnya seperti apa, membahayakan tidak, kemudian kelembapan udaranya seperti apa, suhu udaranya seperti apa, itu ada semua. Sehingga apalagi mau berwisata, mau olahraga, mau kegiatan outdoor, itu bisa dicek di situ melalui aplikasi mobile phone Info BMKG ataupun melalui website BMKG. Kemudian juga untuk kondisi gelombang di laut, itu bagaimana kondisi gelombangnya, bahkan para nelayan itu sudah keren, nelayan di Kupang itu sudah mempunyai sistem itu. Ya, beliau-beliau bisa mencek kalau akan melaut, Bu hari ini kami nggak bisa melaut karena BMKG menyampaikan bahwa gelombangnya masih tinggi. Terus kapan Bapak bisa melaut? Kalau menurut informasi ini 2 hari lagi baru bisa. Gitu. Jadi mereka juga bisa menyusun perencanaan saat tidak melaut, membenahi kapal-kapalnya ini. Nah, masyarakat pun juga bisa menyusun perencanaan kegiatannya ke depan. Jadi mohon dibiasakan itu, karena semakin kita perlu tahu, apalagi kalau ada peringatan dini cuaca ekstrim, lalu potensi banjir. Nah, ini juga dengan pemerintah daerah itu beberapa hari sudah mengetahui, sudah bisa siap pompa, perahu karet, ya. Atau melakukan trimming pohon-pohon karena ada angin kencang. Nah, ini mohon langkah antisipasi ini terus digencarkan. Demikian. Bu, kalau bagi misalnya mereka yang kurang paham lah dengan teknologi ya, kalau saran yang paling simpel apa Bu? Mereka kan belum tentu semuanya paham ngecek ini, ngecek itu, tapi mereka udah kepingin mungkin bagi mereka yang petani, mereka akan berladang, tetapi ternyata ladangnya itu di daerah tebing-tebing kan gitu. Atau mungkin nelayan yang belum paham banget itu, mereka tetap mau melaut dan sebagainya. Tetapi yang paling waspadain dengan sekarang kalau misal kita ngomong tanda-tanda alam, yang paling gampang
kalau bagi yang tahu apa yang perlu dilakukan mereka, Bu? Iya, jadi sebetulnya kalau ada peringatan dini itu ada SMS blasting juga. Oke. Kalau SMS blasting itu kan mereka pasif, tinggal baca, waspada, potensi angin kencang, hujan lebat. Kemarin itu juga ada SMS blasting. Betul. Itu kami siapkan juga. Nah, kemudian yang tadi aplikasi digital, dulu kita berpikir, masyarakat nanti kesulitan nggak paham. Sudah kami uji coba, jadi kami ada sekolah lapang iklim, sekolah cuaca, sekolah lapang cuaca nelayan. Itu sebenarnya uji coba aplikasi kami itu. Orang zaman sekarang tuh ngegame, itu saya waktu itu di sawah-sawah, disapa ini. Ibu-ibu udah sepuh, itu ya, menyapa di sawah. Ibu, mari foto Bu, ini mau aku masukkan di IG, mau di Facebook, itu di desa Pak. Jadi menurut saya kalau dari segi digital, udah paham lah mereka ya? Udah cukup paham, itu udah sepuh yang pakai jari, pakai caping, minta foto karena biar masuk di Facebook. Aduh ya Allah, kita kalah ini kan gitu. Nah jadi insya Allah kami itu kalau melalui Instagram, melalui X ya, dulu Twitter, kemudian Facebook, saya nggak tahu Facebook masih masuk nggak ya kita. Pernah kita masukkan lewat Facebook, kemudian juga YouTube. Kan sekarang itu anak kecil aja ya, YouTube sampai sepuh-sepuh itu juga YouTube. Artinya bisa dipantul di ragam platform untuk info-info BMKG ya? Iya, ataupun di aplikasi mobile phone itu sudah banyak yang paham itu, insya Allah. Baik, pemirsa, kayaknya Bu, kita juga udah cukup lama ngobrol, nggak terasa udah 1 jam nih Bu. Gini. Kita kepingin lebih lama lagi, tapi kayaknya kita juga udah sama-sama capek dari tadi berdiri Bu. Suaranya Bapak udah ya betul suaranya. Apalagi saya juga tambah pusing lihat gambar ini. Karena ini, tapi minimal saya berterima kasih sekali. Sama-sama. Bisa dapat penjelasan dari Ibu tentang bagaimana cuaca dan bagaimana cara membacanya. Jadi paling tidak harapannya kami juga pemirsa bisa lebih waspada ya Bu ke depan untuk melangkah atau membuat rencana-rencana baik yang mau liburan, mau bekerja, mau perjalanan ya, karena semua terpengaruh. Tetapi yang pasti kita pembahasan ini Bu ya, kita tidak menakut-nakuti sekali Bu ya, tapi kita hanya berbagi informasi demi pemirsa semuanya biar kita mudah-mudahan terhindar dari semua dari yang tidak kita inginkan. Saya terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya di One on One dan sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam.